ada salah satu dari pekerja, nggak tahu dari kontraktor mana, ada yang ditanam. Ditanam? Ditanam. Maksud ditanam? Ya ditanam di salah satu di tiang corak itu gedung. Masuklah ke lobi yang di apartemen di lantai 10 itu. Saya duduk di situ. Nggak berapa lama saya dengar kayak ada yang jatuh tuh bang. Gitu. Masih nggak tahu di belakang saya soalnya. Apaan yang jatuh? Jadi dia lagi mau bersihin eskalator, madep belakang bang. Nah kunci kontak ini nempel temen gua, salahnya kesenggol, dia mundur ke belakang, itu kejeblos bang. Itu habis bang, gitu tulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue nih udah ada Bang Alay. Waduh Bang Alay, wih mantap Bang Alay. Gimana kabarnya Bang Alay? Alhamdulillah sehat bang. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Siap. Bang Alay nih. Nah, sebelum Bang Alay menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Alay. Udah jauh-jauh dari Tanah Abang, dari ya kan? Biasanya Tanah Abang tuh bahasanya aneh ente, ya enggak, ya kan? Yang semoga nih teman-teman semua nih ya, di balik pengalamannya Bang Alay, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu ya Bang. Betul. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Katanya ente punya aja, ente aneh ya. Katanya Bang Alay punya ini nih, pengalaman saat dulu kerja jadi teknisi lift, terus kemudian ada dibangun apartemen jadi teknisi apartemen dan ternyata di situ nih ada pekerja yang dicor hidup-hidup. Iya. Betul tuh ya? Iya bang. Oke, ini penasaran sih tempatnya di mana ya kan, kejadiannya tahun berapa dan katanya pas itu ada pekerja yang meninggal nggak keliput ke media tuh. Iya. Iya kan ya? Kita juga dapat rumor dari orang-orang pekerja di situ. Orang pekerja situ iya, kan ya? Karena kan Tapi banyak kontraktor juga di situ. Oh iya. Bukan kontraktor tempat gua kerja doang. Oh, oke. Gitu, Nah, banyak. mungkin nih banyak banget sih seharusnya pelajaran bisa diambil, terutama teman-teman semua yang kerjanya di bangunan ya, nah. supaya lebih safety gini Betul, kan. betul. Nanti Bang Alay lah yang akan ceritain masalah itulah gitu. Siap, Ya wis. Mungkin tahan dulu kali nih Bang Alay nih ceritanya Bang ya. Ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Seruput dulu Bang kopinya. Wah mantap ini. Silakan, bos seruput. Ini kopi sehat. Boh, mantep Bang Alay sering ngopi nih berarti nih. Is good. Is good. Bah. Oke. Siap. Udah siap Bang Alay buat cerita? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Ya awal mulanya sebelum
aneh kerja ya. Waktu itu masih nganggur, dia telepon nih sama seseorang bapak yang aneh anggap tuh dia bos lah. Dia telepon, lu di mana? Di rumah gitu. Bisa gak ke rumah gitu. Beliau ini bisa dikatakan orang udah lama, kenal lama aneh gitu. Ya udah, kapan bisa ke sono kata saya gitu kan. Ya udah ayo ke sono dah. Bisa gak? Ya bisa sekarang. Ya udah sekarang saya datang ke rumah dia di daerah Tangerang Selatan gitu. Nah daerah Tangerang Selatan rumahnya juga bentuknya komplek lah gitu. Cuman saya nggak bisa sebut ya. Hari ketemu beliau, saya diajak ke rumahnya ngobrol-ngobrol. Nah dia tuh punya perkumpulan kayak orari radio. Oke, iya. Di komplek itu. Nah nggak tahu kenapa saya diajak lah ke rumah temennya lagi nih, cuman beda RT aja. Saya diajak ketemu lah bapak-bapak di situ. Dia ternyata demen musik, saya kan basically musik ya. Musik, saya main musik. Nggak lama, akhirnya di satu selesai main musik selesai, saya ditanya tuh mau kerja nggak gitu. Saya bilang ya mau pak, saya bilang emang lagi nganggur ya pak, saya bilang gitu. Pusing juga sih saya bilang gitu. Pemasukan kering nih pak. Udah nggak mau kerja, ya udah pas saya mau kerja persyaratan apa aja saya bilang udahlah nggak usah ribet-ribet katanya, kamu cukup fotokopi KTP sama pas foto 3x4 2 lembar waktu itu. Saya pikir wah enak banget ini kan biasa orang kerja nggak semudah itu gitu kan, semua kan persiapan yang mateng gitu kan, apa gimana lah ya. Saya dikasih kemudahan waktu itu sama bapak ini yang saya bisa katakan namanya Pak Budi lah ya. Akhirnya saya besok kerja tuh. Saya kerja besok langsung kerja ya pak. Saya rapi dong, namanya saya biasa kerja kayak di kantor-kantor gitu lah. Saya rapi pakai kemeja celana bahan. Ternyata saya dimasukin nggak di kantor, langsung di proyek gitu, lapangan Bang gitu. Nah, saya kaget kan, berantakan tuh. Jadi tuh saya kerja di situ kayak suatu mall yang udah lama dirombak, cuma mau dibikin apartemen waktu itu. Oke. Nah saya masuk kerja, ketemu teman apa semuanya. Bos saya ini kan kaget, kenapa kamu pakai baju biasa kayak gini rapi. Saya nggak tahu pak, kalau kerja bakalan di proyek. Saya bilang ya udah nanti kamu bantu ini aja dari saudaranya dia tuh ponakan. Saya katakan saya sama namanya Rudi. Oke, saya ngebantu Rudi di mall itu, di lift. Saya benerin box oli yang pada bocor tuh Bang Umang. Oke Bang Umang, saya jalan masuk ke basement, banyak orang yang barak-barak pada tidur situ, namanya WC di situ. Nah, di situ saya sering ngobrol apa, ada warung juga. Ya, dengar cerita di situ ada salah satu dari pekerja, nggak tahu dari kontraktor mana, ada yang ditanam gitu. Ditanam. Maksud ditanam? Ya ditanam di salah satu di tiang coran itu gedung. Saya nggak tahu posisinya di mana itu. Nah saya kan langsung down juga kan, namanya saya baru kerja, baru ngalamin kerja kayak begitu kan. Waduh down juga nih. Katanya teman saya nih, ada apaan? Katanya si Rudi kan. Nggak apa-apa, makan siang gitu. Terus makan siang kita kerja lagi normal. Di situ juga banyak kontraktor apa semua sampai dibikin kayak semacam kayak perosotan atmosfer tuh Bang. Dipindahin semua eskalator yang posisi ini pindahin. Lama berjalan sampai berapa kontraktor situ bekerja, ada yang bagian ya lantai beda. Kontraktor saya nih bagian lift sama eskalator, ada yang plumbing, tuh beda-beda tuh Bang. Tapi di situ juga udah ada orang setempat gitu, engineering di situ ngebantu-bantu. Nah, singkat cerita, karena dikejar sama nih pihak gedung, deadline gitu kan harus buka nih gitu grand opening. Kerja tuh kita kayak kerja rodi dah gitu batu. Kerja semua selesai. Grand opening mulai, saya dialihkan tuh di
apartemen, karena apartemen itu masih proyek. Ya. Nggak semua. Nah, apartemen ini tingginya 46 lantai. Oke. Bang. Nah, ada beberapa bagian yang udah lumayan jadi, cuman masih banyak yang beberapa lantai yang belum jadi, Bang Umang. Nah, ini di situ kontraktor juga bekerja semua, khususnya bagian orang gedungnya ada ya. PT kontraktor itu saya nggak mau cerita. Nah, suatu ketika saya bagi cerita gitu siang-siang nih saya sama temen tadi lewat di lantai atas dak gitu dari bagian mall, ketemulah ibu-ibu di situ security. Saya nanya, Bu, nggak istirahat? Saya bilang, pengen sih, cuman nggak ada yang nungguin. Ya udah Bu, masih proyek ini, saya tungguin dah. Saya bilang gitu. Nggak lama ini kan Bu? Iya nggak lama. Ya udah saya tunggu itu Bang. Sendirian tuh? Saya sendiri. Itu lorong itu kan kayak di jaring-jaring sama besi-besi itu. Saya duduk, jadi ulah jaring gitu kan, besi-besi belok, masih proyek begitu. Masuklah ke lobi yang di apartemen di lantai 10 itu. Saya duduk di situ, nggak berapa lama saya dengar kayak ada yang jatuh tuh Bang. Gitu. Masih nggak tahu di belakang saya soalnya. Apaan yang jatuh? Udah tuh saya nggak pikirin kan. Pikir saya mah barang lah, namanya orang habis kerja apa gimana. Udah saya nggak pikirin, datang nih si ibu yang security ini. Udah Bu, udah nanya. Nah dia ternyata makan di bawah kan. Ya Bu, saya mau kerja lagi gitu kan. Nah saya operatorin tuh Bang Umang. Sempet operatorin lift itu buat pekerja yang lain. Yang bawa ya ubin atau interior yang lain saya operatorin lah sampai saya lembur di situ kan, kadang lembur. Kita tidur juga di barak itu di basement 3 kita bikin. Ya buang air di sebelahnya. Wah, udah kayak pantau dah Bang Umang dah kerjaan proyek dah. Kalau Bang Umang ngalamin udah wah, udah kacau deh kehidupan di situ. Ya namanya kita pengalaman, mau nggak mau niat kita kerja ya udah nyampur. Kadang-kadang kita maaf gitu lagi istirahat udah sorenya gitu ya, mau udah selesai kerja kita mandi tuh ya bareng-bareng. Iya, udah kelihatan dah tuh ya yang bentuknya kayak gimana, leweran tuh kayak jangkau yang dikasih lidi gitu. Wah, gitu kayak ngacir. Udah tuh ya saya mandi semua aja gitu, pakai ya gayungnya juga gayung helm cetok bangunan tuh Bang. Ya kotoran manusia di mana-mana, wah proyek dah. Nah singkat cerita udah mulai berjalan di beberapa lantai bagus. Nah singkat cerita pas udah kita berjalan itu belum dibagi tim tuh Bang. Belum dibagi tim kerja karena masih setengah proyek. Cuman di situ kita udah mulai servis. Ketika malamnya namanya habis proyek itu semua pada hosway lift besi-besi kan berdebu semua. Nah saya semprot nih sama si Rudi mulai kerja tuh, masuk malam bantuin karena proyeknya udah mulai setengah berjalan, udah mulai jadi nih Bang Umang. Saya kerja, oke, saya semprot pakai blower waktu itu kan. Saya mulai buka lift itu dari dia ada home-nya tuh ya, homeway-nya tuh di lantai 10 liftnya tuh. Nah kita buka pakai kunci, namanya kunci L tuh Bang Umang. Kita kunci, kita masuk dulu ke dalam lift. Kita di situ ada panel kecil di lift itu. Ya kita mati-matiin manual. Tutup sama saya di dalam dalam lift, saya turunin sampai nih lantai. Nah ini lift di sini dah gitu, turun ke bawah. Yang dibuka sama dia pakai kunci letter L itu. Dibuka, dia naik ke atas. Udah tutup sama dia manual dari atas operator. Nah, imbang lantai 10 dibuka sama dia dari atas tuh. Kan ada kayak engkolan gitu Bang tuh. Diangkat sama dia. Keluar lah gitu ya. Oh ya siap. Turun lagi lift udah kerja. Naik ke atas. Tuh seumur-umur belum pernah tuh namanya itu Bang. Naik lift di atas lift belum pernah. Naik lift tapi di atas liftnya? Iya, belum pernah saya. Kalau mentok kena dong. Kagak kan hosway. Oh iya. Lorong aja. Jadi ya? karena pinggir-pinggirnya itu cuman
bagian badan besi itu Badan besi, yang buat masalah relnya itu. Oke. Jadi ada main rail, Iya. itu buat karnya, ada rel yang sedang di belakang itu buat counterweight keseimbangan berat beban itu. Oke. Nah saya naik ke atas, mulai dari atas, kita bersihin dari lantai 46 itu kan. Saya bersihin debu semua dari header, kita semprotin lagi, blower bunyi dah. Nah sebelah ini kita ngelihat nih lorong dari bawah tuh kelihatan tuh lift naik, serem banget itu. Karena gelap itu, gelap. Kita terus berjalan bersihin semuanya sampailah di tengah-tengah houseway itu keseimbangan antara lift sama counterweight itu antara lantai 22 hingga 20 kalau nggak salah itu. Saya lupa. Jadi sejajar dia. Ini lift, ya ini counterweight, sejajar. Nah, kita nih berdua lagi kerja sama-sama lagi ngecek masalah ke main rail biar nggak terlalu goyang lift kan. Saya kerja ngeliat box juga saya bersihin, pakai majun soega saya bersihin tuh, pakai lap kayak gitu namanya majun. Nah saya menghadap ke belakang, ngebelakangin teman saya si Rudini, karena kan saya buat di beban counterweight, karena counterweight itu ada box oli juga. Nah di belakang itu counterweight ada bagian sedikit besi yang menyambung kepada beton dinding gedung itu buat dudukan rel itu. Nah di situ nggak tahu kenapa saya ngelihat ada orang kayak orang ngomong duduk nyender begitu ke tembok tuh beton tuh begitu. Iya ngungkup begini aja. Saya kaget tuh ngomong. Apaan tuh? Itu kan saya kucek-kucek lagi. Namanya saya pikir kerja ya kan berdua, tapi kalau sendiri nggak tahu juga. Nah saya nggak mau bikin teman saya panik Bang Umang. Kalau panik kan konyol, bisa kita lompat dong, mati konyol kita akhirnya. Udah kita nggak bikin panik, saya udah diem tuh, ketemu lagi di lantai 12, lantai 11 itu, ketemu lagi. Jadi ini counterweight naik, ini lift turun kan gitu, itu kelihatan lagi. Sama sosoknya? Iya sama. Lagi ya, beton juga? Di besi yang kecil, jadi ini rel. Ini ada kayak besi begini, dia nangkring di besi. Jadi nyender di tembok beton gedung itu. Gini. Nah, selesai dong kerja. Kita naik lagi sampai mentok di bawah, di basement itu. Saya bersihin di basement. Naikin lift, saya turun pakai tangga tuh, ada tangga. Kita turun tangga, kita bersihin buffer situ kan, ada buffer kayak tendangan kalau misalnya lift mau jatuh itu, jadi nggak beng gitu Bang. Dia ada kayak per gitu, teng. Itu main semua itu. Kita cekin semuanya, run stop bawah kita cek semuanya, oke, aman, bersihin, nyapu apa. Udah naik, aman. Naik lagi ke atas. Udah dong, di lantai 10, karena homeway kan, aman nih. Pas di lantai 10 nih, ini aneh lagi nih Bang Umang. Udah, Rut, lu keluar duluan dah. Lu keluar dulu, men. Gue masih bahasa Inggris kan. Men, lu keluar dulu, men. Keluar, Rut. Biar nanti gue yang operatorin. Nah, udah dia keluar, kita tutup tuh dinding lift itu, pintu lift. Kita naikin tuh, Mang. Naikin lewatin lantai tersebut. Biar nanti ketika nanti diturun lagi, saya manual lewatin dikit. Dia kan secara otomatisnya nanti dia naik sendiri gitu. Sistemnya begitu bekerjanya, lift. Udah, dia turun, saya naikin dikit, lewatin sedikit, saya turunin lagi, ratain. Turunin, udah. Nah anehnya tuh liftnya naik. Ini dia, saya panik berdua sama temen. Terus bentar, ini kok lift naik saya bilang. Malu, ya benar. Lu run stop lu betulin belum? Lu pencet gak tadi? Kagak, gue normal gitu kan. Udah, dibuka lah sama temen nih tadi si Rudi tadi. Pakai kunci itu tadi lift kan. Karena di dinding itu ada kunci bulat begini, Bang Umang. Jadi kita pakai kunci namanya kunci L. Kita buka, ya agak tinggi gue nggak nyampe masalahnya. Masa gue digendong-gendong jadi kayak badut. Dibuka, udah tarik sama dia, normal semua. Sampai dari panel, ada panel box segini, di panel box ini normal, on semua. Sampai di run stop sebelah kiri badan di atas kar itu normal. Kita cek semua, oke normal, tutup, nggak naik lagi. Penasaran dong, yalah kita ke ruang mesin,
gitu kan. Kita cek takut ada orang naik nih, dia lupa pengen ngecek, sama dia pencet nih run stop gitu kan, drop mesin. Nah pas itu kita naik nih, naik dulu di lift sebelah, itu gelap Bang Omar. Saya ingat dari lantai 43 sampai 46 itu masih gelap, masih proyek, berantakan. Saya antara takut nggak takut, dia berani nggak berani itu, gelap gitu, masih gelap. Masuk, kita di satu ruangan ke exit tuh, naik lagi ke atas. Naik ke atas, kita belok lagi kiri, naik lagi kanan, naik lagi ke atas. 3 kali naik, baru ketemu ruang mesin saya, ruang mesin lift. Nah di situ ngomong, lu tak dulu deh, gue ngerokok dulu, capek. Gila lu, iya deh, gitu kan ngerokok. Lu mau ngopi gak? Gitu. Sekarang kita ngopi deh. Nah ini anak nggak ngerokok nih bang. Udah kita ngerokok, aneh bikin kopi dong. Masuk dah ruang mesin. Kita kan dikasih kunci dari pihak engineering yang di apartemen. Kalau mereka biasanya punya kunci master bang. Kalau engineering, kalau kita kan nggak dikasih. Kita buka, gitu kan, ruang mesin kan dingin. Karena kan di mesin kalau nggak ada pendingin AC itu nggak bisa, panas dia. Di situ kita lurus belok ke kanan saya nih. Disitulah perabotan kita, ada meja ya, belum ada komputer tuh. Kita belum dikasih komputer karena masih proyek. Kita masih manual nulis buku. Bikin ada dispenser, oke, nih man. Nih men, udah tuh ngopi bentar. Dia cerita loh Bang Umar. Bentar deh, lu ngerasa ada yang aneh gak sih dari kita kerja? Nih si Rudi nih, ternyata dia ngerasain nih Bang Umar. Dia juga sama, nggak mau bikin saya panik kerja. Saya pun begitu, nggak mau bikin panik. Takutnya kita konyol panik kan lompat, bahaya, nyawa melayang dong. Aneh gimana gitu kan saya bilang. Dari tadi gue ngeliat kayak ada sosok deh di 2 lantai. Yang bener loh. Saya tutup nih, pengen tahu dia bener gak apa yang saya lihat nih. Ternyata dia ngomong tuh Bang Omar. Pas lagi lift sama counterweight sejajar, itu kan lu mau gue kata dia. Iya. Lu di car, gue di counterweight. Iya. Pas gue habis bersihin header, gue belok ke kanan, ganti oli di box. Lu ngebelakangin gue kan, lu betul juga bersihin rel sama oli. Itu gue ngeliat samping kiri lu ada yang nongkrong jongkok begini. Nah udah mati, ini anak ngeliat gitu. Terus yang kedua lantai berapa? Lantai 11 bro. Yang bener lu men. Iya. Pas lagi gue bersihin header, ya kan, lu ke belakang, lu cuma pakai majun doang kan bersihin rel. Itu gue ngeliat lagi, posisi sama. Dia nangkring di antara besi kecil kayak bim gitu, yang langsung ke dinding gedung tersebut. Nyender lagi gitu. Wah gila, horor nih dalam di kita berdua nih. Wah horor banget nih. Ini gedung gimana sih nih? Udah ditalirin belum sih? Kayak pikir gue gitu kan. Ditalirin belum sih nih? Oh lu ada air lu Bang Akak dah tuh. Emang rumah pindahan nih. Ya kali namanya kita dalam satu upacara keagamaan pasti ada lah gitu kan. Ya udah kita nggak mikirin. Oke lah. Yuk kita periksa yuk. Ini kita lupa nih. Lagi ngopi udah ngerokok. Periksa deh. Periksa tuh di mesin yang tadi nggak naik tuh lift. Kita lihat, kita buka tuh. Kan ada pintunya besi lagi tuh Bang. Kayak seng itu pegangan. Kita buka. Ternyata benar ada yang mencet run stop. Kepencet. Nggak mau naik makanya dia. Run stopnya tutup. Kepencet dek. Nggak bisa dong. Karena kekunci di situ. Wah, Lut ada yang mencet. Apa gue bilang? Aneh nih. Ini sedikit mulai vokal nih anak nih. Udah puter aja dah, ribet amat sih, gitu kan. Udah puter, truk, normal dong, normal. Oke, normal. Tapi aman nggak? Lu di dalam gimana? Ya di dalam kan belum gua tutup. Itu yang ada kayak apa? Yang tadi bilang lubang kayak panel
elektro di lift itu belum kita tutup berdua. Ya udahlah, yang penting Hosue dia naik dulu gitu, homeway lantai 10. Oke. Turun naik lift sebelah. Itu gue juga udah parno tuh, Bang. Di 46 tuh parno, gelap minta ampun, Bang. Bener sumpah. Udah kagak enak dah. Yang gua rasain tuh anyep, kayak bau-bau masih debu ya, kayak gimana lah. Mungkin situ ngerasain kalau tempat gelap kayak gimana, apalagi gedung kan. Di rumah kita kadang-kadang juga horor juga, apalagi pas ngeliat ya oncom. Gue pikir masih apa, oncom gue makan. Ngilangin tegang mau Bang. Karena kita turun berdua lantai 10, nanya nih, udah tutup lagi tuh panel lift. Oke, aman. Nah ini kan kita ada namanya PO tuh, kita bikin laporan apa kerjaan. Nah saya ingat waktu itu yang masuk malam engineeringnya ya ada tuh, saya kenal tuh. Cuman saya nggak mau nyebut namanya juga beliau ya. Saya katakan namanya R lah, inisial R aja. Jangan-jangan si R nih naik ke atas nih ngecek mesin nih, dimencet kali nih, lupa dia atau dia nggak tahu kalau kita servis di situ, Rod. Nggak tahu dah. Kita cari berdua sama si Rudi. Mana si R nih? Pengen mastiin doang gitu Bang. Ini ada yang naik gak di ruang mesin? Kalau nggak ada kan, buset, horor banget ya kan? Di situ kita udah horor, nggak ketemu. Ternyata dia ada di ruang dari lobi kita lift itu ada ruang Bang. Ada ruang kayak bangku, ada TV juga, sebelah kirinya itu alat nge-gym. Duduklah di situ. Oh lu di sini gitu kan, mau nyari mau kenapa? Kagak, mau nanya aja nih. Lu tadi sempet naik ke ruang mesin nggak? Orang gue tadi gue di sini gitu kan. Yang bener, iya. Ini tadi soalnya lift pas gue selesai servis nggak naik lagi nih. Pas gue cek berdua sama si Rudi, ternyata di mesin tuh ada mencet run stop. Gue bilang, ah bener loh, dari gue di sini ngopi nonton TV. Nah, berselang lama lagi ngobrol sama anak-anak, itu ada triplek Bang. Ada triplek, kayak buat masih ada proyek soalnya kan. Triplek kalau salah 2 lembar gitu, apa berapa lembar, cuman itu terbang. Sadis itu, terbang gitu. Kabur gue bertiga. Serius Bang, kabur gue bertiga, panik gue. Itu kopi sampai tumpah si engineering itu. Udah lompat dari bangku begitu kan, megang narik gue gitu. Ya gue lari juga. Ya kita masuklah tuh ke ruangnya engineering itu. Tenangin diri pada minum, tenang minum dah tuh, nenangin diri. Wah gila. Nah ternyata sebelum kejadian terbang itu, si R Engineering ini ngeliat makhluk yang gue lihat sama si temen gue Rudi. Nah dia kan pas udah minum ngilangin tegangnya dia nih Bang, di ruang engineering itu ada pintu lagi, pintu kaca buat ngobrol santai itu lantai 10. Ada ruang mesin juga. Kita nyantai, minum, cerita dia nih, si R Engineering. Orang gue desa di situ, gue sebenarnya mau cerita sama lo pada. Kenapa? Gue tadi lagi nonton TV, di ruangan gym itu ada orang nyender tembok begini, deket alat nge-gym yang pegangan tuh, yang kayak gue gitu, di pojok. Dia ngeliat begini, sama seperti yang gue lihat sama temen gue. Aneh kan? Yang bener lo, adi-adi aja orang kita kerja. Ya gimana namanya, kita udah kerja tugas, mau gimana gitu kan. Ya udahlah diem. Nah si temen gue nih penasaran Bang, rada vokal gitu, penasaran, ngomong lagi. Gue bilang, udah deh, ngapain sih dipikirin, kalau kita di sini kerja kok. Yang begitu juga, ya maaf gitu, bukannya kita nantangin yang gitu Bang. Nggak ada sejarahnya lu mati digigit sama kayak gitu. Ya mungkin kalau di film-film ya pampir kali ya, kalau itu enggak. Emang lu limun disedot gue gituin kan. Saya orangnya demen bercanda juga kan. Ya dia penasaran, cerita lagi, udah kata tepok, ditinggalan nih sama si R. Datang nih leadernya si R. Gua nggak mau nyebut namanya karena beliau ini udah almarhum Bang. Beliau ini
meninggal di rumahnya kena ledakan gas 3 kilo. Gitu. Gue kaget juga. Datang leadernya si R nih engineering, nanya sama gue. Dia orang Jawa. Orang Jawa manggil Ale jadi Ale. Kocak. Le gitu. Yo mas, ngeliat si R gitu. Oh tadi di sini mas, tapi nggak tahu sekarang. Mungkin ngontrol kali mas gitu. Oh yo wis gitu. Udah tinggal. Tiba-tiba gue lagi ngomong sama temen gue namanya Rudi tadi. Rudi nggak ada tuh. Rudi nggak ada tuh. Tahu ngacir kamu tahu dekat ruang mesin itu ada ruang mesin dari pojokan tuh. Sendiri dia di situ. Gue samperin. Ngapain lu sini? Dia istirahat. Dikira mau subuh kita katakan balik kan pagi bang. Gitu. Gantian shift dulu gitu. Itu belum dikasih apa shift sama temen kan. Masih belum bikin tim lah. Karena kita masih di situ masih rabutan. Nah, kita ngobrol bentar. Dia kayak orang ngeracau antara ngeracau sama sadar nggak sadar tuh bang Umar. Menjelang pagi dia balik duluan. Gue balik duluan ya, Lai. Yaudah deh, balik. Nggak mikir macem-macem tuh bang. Kita pikir lo is okay lah, fine aja gitu. Very well thanks ya gitu. Asik. Nemu tadi tuh bahasa Inggris. Keren juga bahasa Malaysia. Iya keren deh. Iya, soalnya dikit dah. Nah, udah pas dia pulang kita masuk lagi sama dia sakit. Dapat 2 hari kabar dia sakit, nggak kerja dia. Nah gue juga lihat di handphone gue nelfon mulu dia. Ternyata bukan dia yang nelfon, keluarganya mau izin gitu bahwa temen gue yang si Rudi ini nggak kerja, izin sakit gitu. Muriang pengigo gitu. Nah gue nggak tahu di situ ya, gue serahin, gue cuma bisa ngedoa. Gue juga belum sempet jengukin waktu itu kan, karena kan kita masih urgent bang, deadline gedung itu nggak bisa kita tinggal. Ya paling ya udah salamin aja, mudah-mudahan si Rudi ini cepat sembuh ya. Saya bilang, oh makasih deh teman-teman gitu. Saya bilang gitu sama orang tuanya. Ya udah sembuh, dapat seminggu apa 3 hari saya lupa. Ya datang lagi tuh, kerja lagi sama saya. Waktu itu lagi si Rudi kerja lagi sakit. Yang penggantinya temen lagi atau lagi. Dia orang Jogja tuh, Bang Umang. Tapi kerjanya ulet dah gitu. Kalah gue mau kayak sama dia. Oh, gue salut emang bener. Bener kata orang-orang dulu, orang Jawa tuh kerja ulet bang. Ulet banget. Mungkin kalau ya berkata kita sendal kali kalau dimakan ngelawan itu jadi ulet. Udah gue dikerja dibantu sama dia, nggak lama dia di bagian mallnya itu. Nah gue bekerja lagi lah sama si Rudi tersebut. Masih lemes gak? Gue takutnya lu maksain, lu masih lemes, ya nggak usah servis deh. Kita cek-cek biasa aja gitu, ngurangi tenaga lu juga. Nggak apa-apa. Nah dia cerita lagi tuh, lu tahu gak katanya? Sebelum gue sakit, itu gue lagi ngobrol sama lu tuh, mau si R itu, gue ngerasa makhluk yang gini yang kita lihat itu di belakang gue, ngegemblok banget. Itu kayak hitam, kayak angus, pada hancur itu, hancur. Nah ininya dia kakinya nggak bisa diri, kayak langsung ngegendong geblok karena patah, hancur. Ini kulit apa gue nggak tahu kenapa, mungkin kena dari atas keseng. Ya ternyata konon katanya itu yang gue dengar yang jatuh itu, ya itu dia arwahnya. Karena rumor itu udah nyebar. Karena diselesaikan dari pihak gedung secara kekeluargaan, nggak masuklah, aman gitu kan. Ya karena gue juga di situ orang pekerja, nggak mau kepo kan. Tapi karena namanya kerja ya kan, soal gitu kan. Ya gue denger kayak gitu. Nah ternyata si temen gue ini digemblok bang. Dia ngerasa berat katanya. Kayak ada ngegendong, kayak gue tuh ngegendong sesuatu. Makanya gue denger lo ngomong, cuman gue nggak nyambung gitu. Kepala gue berat, mata gue kayak kunang-kunang, pundak berat ini.
pikir lu belum makan, gue gituin. Belum makan kali lu, kata gitu. Masa gue bohong gitu. Yaudahlah, yaudah yang penting lu udah sehat gitu ya kan. Udah jangan ke situ lagi dah. Jangan lu pikir begitu. Ya udah gitu. Kerja nih bang, kerja lagi kita. Mulailah datang temen satu karena udah mulai finishing di lantai berapa, dari lantai basement apa semua itu udah rampung sampai ke lantai 43. Nah itu akhirnya sampai 46 itu pengen denger pengen disewa sama satu perusahaan hotel. Ya gue nggak pikirin lah, tapi ini gue masih proyek di lantai 46 itu. Singkat cerita, gue ganti oli. Gue mau ganti oli mesin di ruang mesin. Gue bawa oli. Gue ingat banget gue naik lift namanya lift passenger 1 P1 namanya. Gue ingat banget tuh. Gue sama Rudi naik. Udah kelar, gue naik cat. Nah, si Rudi ini nyuruh gue tinggal di dalam lift aja. Udahlah nggak usah lu di sini aja. Orang cuman nuang ini aja kok gitu. Lu jaga lift aja. Tapi jangan ditutup ya pintu lift. Oke gitu. Wah gila nih kata gue. Dalam hati gue si Rudi gila nih, ekstrim juga kan nyuruhnya. Gue saking gilanya bang. Itu gue udah kayak apaan tau dah gitu. Handphone gue kan masih jadul lah. Udah tak gitu. Gitu kan. Yang tadi keypadnya gue gak bunyi, gue bikin bunyi tak bersih kali gitu. Ngilangin itu bang. Ngilangin kejenuhan gue, kebetean gue, ketakutan gue yang horor. Nah tiba-tiba kan lift kan terbuka pintunya. Gua matiin dong doornya karena gue nggak matiin. Kalau matiin dia ngejeblok sendiri. Cuman itunya gue matiin aja indikatornya, kebuka aja. Nah entah kenapa yang tadi gue bilang di plat nomor sebelah kanan sebelah kiri itu, gue udah mulai enak tuh bang. Berlagi tuh badan anjrit. Si Rudi lama nih kampret dah mati tuh. Sialan anak lama banget. Itu bener-bener parno bang. Gua matiin doornya, kan nutup sendiri kan. Gua tutup bang. Itu dalam lift itu lampunya gua matiin. Nah gua kan makin lama kan horor dong. Orang berasa, gua kan nggak bisa dibohongin, rasa nggak bisa dibohongin bang. Udah mulai merinding dari kepala kaki. Saking gua takutnya, itu door lift itu gua manual tutup sendiri. Ada gua jongkok di deket dinding lift itu yang di dalam kar itu yang buat lantai-lantai. Gue jongkok begitu gue. Saking takutnya bang. Saking takutnya. Dan lampu yang di dalam lift gue matiin. Cuman indikator di dalam doang tuh ada. Indikator di dalam yang warna merah karena kan dia udah mulai bikinnya sistem pakai kartu bang. Di apartemen itu pakai kartu. Cuma lampu itu doang. Warna merah itu doang. Gue diem, gak banyak ngomong. Tiba-tiba dia ketuk nih dari luar. Tok gak ada suara. Mau diem aja gak jawab. Siapa nih? Apa iya si Rudi? Siapa? Gak ada jawab tuh. Pas keduanya baru tuh. Lu dalam? Gue pikir turunin. Buka. Iya buka lu. Ngapa sih lu? Ngapa? Nyalain turun lagi. Nah kita auto langsung lantai 10. Karena kondisi si Rudi juga baru sembuhan bang. Akhirnya dapat. Cuman gue gugurin kewajiban gue, ya gue cek-cekin aja semuanya. Pas udah di situ bawa oli udah selesai. Nah gue sempet mampir di lantai 20 karena orang engineering di situ dikasih tempat nginep bang. Di apartemen itu lantai 20. Nimbrung dah gue di situ. Cuman gue nggak sampai tidur apa nginep, gue ngobrol aja di situ. Nah itu juga salah satunya ketua dari engineering tersebut juga. Yang tadi yang orangnya kegemuk ya gue nggak sebutin ya ketua engineering itu. Dia juga pernah juga itu diganggu kalau dia sendal jepitnya. Ya, sendal jepit hilang di ruang engineering. Tatonya ada di lantai 20 tempat dia tidur. Padahal tuh nggak ada orang di situ. Sedang yang kerja cuma bertiga termasuk si leader itu. Dia cerita di situ ketika gue istirahat di situ gue ngomong. Yang bener lo bang, iya. Udahlah, gue diem aja kan. Dia juga ternyata mereka juga banyak cerita-cerita di situ yang nggak pernah berani cerita sama gue, karena sama-sama ngalamin bang. Nah di apartemen ini dibagi lobi 3 tuh bang, karena keadaan apartemen itu selain 46 lantai, dia lobinya 3.
Lobby atas, basement 1, basement 2 sama basement 3. Nah di basement 3 itu ada pintu lagi, sebelah kiri ada ruangan cleaning service. Nah singkat cerita gue kerja di malam berikutnya nih. Kerja lagi cuman megang eskalator, karena ada eskalatornya. Nggak megang lift, karena kita selingan dah. Di lift itu belum pakai sensor waktu itu. Di eskalator gue kerja situ normal apa semuanya, gue udah jalanin semuanya di situ normal. Nah di badan eskalator tuh ada ruangan bang. Waktu itu belum dibikin ruangan kayak jadi gitu, ruangan kosong aja. Itu kita kerja sampai di bawah dalam deck itu kita bersihin. Kayak kita ngelong kelihatan tuh badan eskalator. Itu kayak ada orang bang, kayak ada orang. Gue penasaran. Gue sama temen gue si Rudy, kita udah selesai 2 unit. Ntar ya istirahat. Dia kan nggak ngerokok, gue ngerokok. Gue mau ngerokok dulu nih bro. Ya udah. Ngerokok sambil gue penasaran tuh ngomong. Gue belok ke kiri dari pintu lobby, gue ke kiri dong. Kan kelihatan dari kaca itu kolongnya eskalator. Kok nggak ada ya? Tadi siapa gitu? Udah dah, gue nggak pikirin selesai. Udah selesai, gue kerja normal gimana. Akhirnya gue dituker sempet buat ganti ngebantu tenaga di mall tuh bang. Sempet gue di mall dibantuin dulu karena kan kita udah bikin tim juga di apartemen tuh, udah bikin tim yang dimana 4-2-2 bang. Dari 8 tuh sampai yang 4-4-2-2 gitu, malam 2 siang 2. Gue kerja sempet di mall ini dulu, dibantu dah mall. Itu aneh juga bang Umar, di mall juga aneh juga. Lagi gua kerja di eskalator di lantai 7 dekat XX1 gitu. Itu kan gua kalau di mall itu jam 12 baru mulai kerja bang, tutup. Nah di lantai atas itu ada semacam kayak ya klub lah. Gua kerja sama temen, ini beda temen ya, bukan si Rudy. Akhirnya gue kerja sama dia, gue operatorin bang, operatorin eskalator gitu kunci. Dibuka lah tuh bagian inner deck, badan eskalator pinggir dekat kaca dibuka, dindingnya pun dibuka, namanya skid guardnya dibuka. Kita buka 2 step karena ukurannya besar, eskalator besar. Kita buka 2 step, nah dibersihin lah sama temen nih, pakai majun semuanya. Sambil dioliin gitu kan, sampai dia di bawah dibersihin juga. Nah itu lagi di dalam deck itu, nah gue tiba-tiba sebelah kiri gue ada security bang. Gue ajak ngobrol tuh, karena kan dia aman di bawah. Gue matiin dong, gue pencet run stopnya nih, biar kalau dia begini ngontak nggak bisa. Paling dia nyalain buzzer doang tandanya tuh, berarti dia selesai. Gue ajak ngobrol, langsung malam pak. Nggak ngomong apa itu bang, begitu aja diem aja. Ngopi pak, rokok, gitu aja. Gue ngoceh bang, gitu gue cerita sama dia, ngomong gimana pak, rame ya tamu kayak gitu. Diam aja, terus syukurnya diam aja. Nah akhirnya buzzer itu bunyi, temen teriak, saking buzzer pencet, gue saking nggak denger tuh buzzer bang, ada teriakin, woi ngoceh aja lu kerja, gitu kan. Udah nih udah selesai, naikin. Udah tuh naikin, oke. Naikin, zat. Yang tadi 2 step itu kebongkar, naik ke atas kan, ruang mesin. Nah bagian gua tuh bang, bagian gua bersihin gantian. Gua bersihin kolong-kolongnya semuanya tuh. Ya gua cek fan bel apa semua, rantai-rantai besar gua cek semua tuh. Kunci 32 terus udah tuh. Udah gua bersihin semuanya, gua cek, ngobrol lah tuh temen nanya. Lu tadi ngoceh sama siapa gitu? Ngoceh. Iya tadi lu ngomong-ngomong sama siapa? Security. Security dari mana? Udah tadi gue liat, gue tintipin. Jadi dia ngintip dari sela-sela yang inner deck dibuka tuh bang, di bawah. Dibuka sama dia ngintip gitu. Dia ngintipin gue ternyata. Gue ngoceh sendiri katanya. Orang gue liat lu ngomong sendiri. Lu nawarin rokok sendiri, ngopi sendiri. Kayak ngomong orang. Lu sama siapa? Security bro. Lu macem-macem lu, gue bilang.
Karena gue ngalamin, dalam hati gue ngalamin di apartemen nih. Kok begini ya? Bener bang, lu sendiri bang. Udah dah, gue gak pikirin. Selesai gue bikin PO semuanya. Hari besoknya gue masih di mall. Itu pas gue mau servis lagi di lift di eskalator tuh, cuman di bagian yang lain tuh bang, yang dekat atmosfer. Itu ada yang kesurupan bang. Tamu dari Argentina, pacar tuh, cowok cewek, ngaco ngomong tuh. Nah kita nggak tahu di situ ada apaan nih rame-rame. Nanya dong, gue nanya sama security setempat. Pak ada apa pak? Tahu nih lah ya, ngoceh begini nih, kesurupan nih, rame bang. Nah gue namanya gue kerja kan, gue juga kan, ya gue pegang, gue nggak bisa bang, nggak bisa tuh, tenaga gila. Ya mungkin tenaga setan kali ya. Ya udah bang, gue nggak bisa bantu lama nih karena gue juga masih kerja ya kan. Normal tuh bang gue kerja situ normal. Nggak tahu kenapa cuma dapat 3 hari apa 4 hari gue di mall. Itu kejadian pagi yang di hari ketiga di mall itu ada, yaitu cleaning service perempuan kesurupan bang. Yang tadi gue bilang di lobi di apartemen itu, sebelah kiri ada ruangan buat anak cleaning service, ganti baju lah. Karena situ ada lemari besi kan gitu bang. Itu heboh. Nah engineering yang di mall itu kan kenal sama gue. Gue dicariin tuh, Lai, pan, ada kesurupan. Dapat gue, emang gue pawang kata gue. Emang gue siapa gitu? Gue rame nih gitu. Nyari orang ini yang bisa gitu ya, gue nggak ngerti kan. Ya gue datengin tuh bang. Gue datengin sama engineering 3 orang. Situ gue rame juga, ada security macam security mall, security apartemen. Bener bang, cewek, ibu-ibu tapi ibu-ibu muda gitu, pakai jilbab, nangis, ngaco ngomongin nangis. Ditenangin, tapi semuanya udah kayak kondusif, lumayan kondusif. Akhirnya ditinggal, diantarin pulang, suruh pulang aja bang. Nah singkat cerita, gue pindah lagi di apartemen. Gue masuk lagi bareng si Rudi. Udah mulai normal tuh Bang Umang, kayak kondusif deh gitu kan. Kita udah bersihin bimnya semuanya, sampai kita pernah dapat komplain dari, udah mulai ada penghuni tuh, penghuni yang nempatin di situ. Dia mungkin nyewa apa dia beli, gue nggak tahu. Seperti komplain jangan pakai blower gitu karena debu masuk. Sehingga cerita gue selesai, kerja normal. Nah gue mau ngadem nih, yang tadi gue bilang di pintu kaca dekat nge-gym itu, keluar lapangan tenis, sebelah kanan kolam renang turun ke bawah. Nah gue di situ bang, gue ngerasa jadi orang kaya sementara kayaknya. Ya, jadi ada bangku kayak di kolam renang itu ya, nyender gitu bang, kan ke bawah gitu ya. Situ, gue ngerokok situ. Di sebelah kanan gue ruang ganti. Nah, lagi sama si Rudi bikin WO mah, dia bikin laporan. Nggak tahu kenapa gue ngerokok itu kayak ada yang nyemplung bang di situ, kayak ada yang berenang. Tapi gue liat nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya di situ. Gue aneh, gue tungguin bang, sampai kita tungguin, kok siapa nih orang? Begitu lagi berenang lagi. Kita nih antara takut mau enggak ya, beraniin diri, pengen tahu siapa gitu. Ada yang berenang nggak nih orang? Atau temen gue yang habis kerja berenang di situ gitu. Karena suka ada anak suka ke situ. Nggak ada bang. Mas terakhirnya gue duduk bukan di tempat yang nyender tadi yang panjang, di tempat biasa kayak bangku gini. Gue nengok ke kanan, ekor mata gue kelihatan. Itu dari atas bang, kayak makhluk aneh gitu. Gue nggak ngerti. Terus dia lompat ke jalanan itu tuh, ke jalan raya itu. Gue kabur tuh bang. Gue kabur, gue takut. Karena dari situ dia kayak ngelihat ke gue gitu matanya. Karena ekor mata nggak bisa dibohongin bang. Karena gue takut begini. Pas gue lihat ekor mata, pas sampai gue berani gini, dia nyemplung ke bawah, terbang gitu. Gue kabur, masuk ke ruang engineering, gue tenangin, ngerokok, gue tutup semua, gue skip, ya kan? Nah disitulah mulai kita diminta dari kantor juga untuk bikin namanya kartu nama name tag. Sekalian nanti kita dikasih kartu dari orang apartemen itu untuk buat akses kita masuk keluar masuk dari pintu lobi sama main ke lantai gitu kan. Karena kan di liftnya itu pakai kartu. Gue bikin foto waktu itu masih handphone gue, handphone jadul tuh bang. Jadi dari kejadian yang orang yang jatuh tadi ini muncul gitu maksudnya bang Umang. Muncul banyak gitu, banyak kosong. Gue foto, dipoto sama temen gue.
Oke dong, keren nih. Pas gue agak sedikit liat, ini yang di belakang gue hijau-hijau 3 apaan gue bilang. Gue gak ngerti bang, apaan 3 nih. Nah ternyata itu gue tanya salah satu temen gue yang ya orang tuanya katanya orang ngerti lah. Itu setan Belanda bang, warga. Setan Belanda. Dia juga sempat neror gue juga karena di bagian di bawah itu ada ruangan namanya ruangan solar. Dia itu ada anak kecil juga pakai baju kayak baju ulang tahun. Itu mangga-mangga gue. Ya akhirnya di situ gue ngerasa kayak nggak betah bang. Takut gue. Akhirnya gue minta untuk dipindahin. Sempet nggak dikasih sih sama orang situ ya karena kita udah kayak keluarga ya. Sempet kita ngadain kadang-kadang tuh jalan-jalan. Tapi karena gue juga minta, akhirnya dikasih lah gue pindah lah tuh di proyek Tanah Abang. Akhirnya udah nggak di situ lagi. Iya nggak di situ lagi. Itu di tahun 2008 sampai gue kerja 2012 masih di apartemen. Kalau nggak salah 2012 sih gue baru ke Tanah Abang. 4 tahunan, sekitar 4 sampai 5 tahun ya bang. Iya, di situ. Gue berhenti di perusahaan itu tahun 2021. Itulah cerita pengalaman gue tuh bang Umar. Bang Ala ini minum dulu bang kopinya bang, silakan bang. Kayaknya, aduh. Minum dulu. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Ala nih saat kerja jadi teknisi lift dan juga teknisi eskalator di mall dan juga apartemen, ya kan. Nah jadi apa namanya, di balik tinggi-tingginya gedung, di balik mewah-mewahnya hotel, di balik meganya rumah, ada pekerja yang bekerja keras untuk membangun itu. Betul. Yang mungkin banyak orang yang memandang sebelah mata, ya kan bang? Betul. Kan gitu. Emang oke, apa namanya, vendor ABC, tapi kan yang kerjanya itu kan tenaga loh, dan resikonya kan gede mas. Kalau proyek-proyek gini kan. Iya gede bang. Jadi di apartemen, nah sebelum ke situ gue juga baru keinget, gue punya cerita juga pas gue kerja di pabrik Karawang. Pabrik itu baru, terus kemudian gue pas pulang malam gue ngobrol dulu security. Jadi pos security itu kan kalau pabrik kan antara jalan mau masuk ke pabrik tuh agak jauh dulu kan dia kan. Pos itu kan di dekat parkiran biasanya, dekat jalanan. Gue lagi ngerokok, mas jangan duduk situ. Kenapa emang pak? Ternyata yang gue dudukin itu bang, pas pembangunan pabrik itu kan tiang baja gede-gede tuh, ya kan? Ketimpa. Dan mayatnya di pos security itu yang lagi gue dudukin. Nah dari situ kan maksudnya, ini bukan masalah tumbal dulu, tapi masalah kecelakaan kerja. Iya kan? Kecelakaan kerja berarti kan resikonya tinggi banget gitu. Bayarnya nggak seberapa, mohon maaf gitu kan ya. Kadang ditawar juga sama kontraktor. Iya betul. Iya kan? Betul. Aturan segini, udah segini aja deh. Kan kadang gitu bang. Betul. Tapi resikonya nyawa hampir loh. Betul. Kita salah, nggak fokus aja, meleng dikit, ngantuk. Pasti kan ngantuk ya. Wah bahaya bang. Capek, kita nggak, tiba, ya begitulah. Makanya kalau kerja malam, gue pasti siangnya tidur itu. Tuh kan? Tidur. Selain capek, ngantuk juga kan, karena malam kan dikerjanya kan. Ketika nih, makanya kalau malam tuh, mungkin di dekat-dekat apartemen kadang bunyi tum. Iya. Tum ya, ini kerja malam. Iya betul. Kan gitu kan ya? Bergema soalnya. Bergema gitu kan ya. Oke, nah. Ya kita bilang itu mungkin kecelakaan kerja, tapi kalau ada yang bilang tumbal dan sebagainya, silakan saja. Iya kan, kita tidak memvalidasikan. Yang penting soal itu cuma hanya rumor-rumor aja gitu kan. Tapi ya makanya kan di proyek tuh ada K3, ada ini, HEC, SAE gitu kan ya. Polisi pekerja yang gue bilang tuh kan, pakai helm gitu kan, pakai rompi, pakai harness gitu kan. Lengkap lah intinya. Lengkap lah. Kalau kita masuk nggak bawa helm, nggak apa, takutnya ketika ada besi dari atas, apalagi liftan, nggak bisa masuk juga sih bang. Nggak bisa masuk juga kan? Karena kan awal masuk itu security ada udah jaga. Security jaga gitu kan ya. Oke, berarti kerja selama 4 sampai berapa tahun di situ ya? Apartemen dan mall itu. Ya itu dari 2008 sampai 2011 itu. Baru gue dipindahin ke Tanah Abang. Ya 4 tahun lah ya, kisaran lah ya, 4 tahun. Soalnya dari awal bangun gitu kan ya. Gitu. Ya, mungkin teman-teman semua pernah lah masuk mall itu gitu kan ya. Kita nggak mau sebut namanya gitu kan ya. Oke, nah terus kan ini kan rumor nih bang ya. Rumor bahwasannya ternyata ada pekerja yang dicor hidup-hidup atau bahasanya ditanam. Betul.
tanam berarti kayak tumbal dong ya. Nah itu. Iya kan? Yang jadi pertanyaan gue juga gitu. Karena gue juga nggak tahu nih ya, banyak gitu rumor-rumor itu. Ya antara ngobrol kan bisa ngopi ngerokok gitu. sama pekerja yang Karena lama kan, yang ya, baru. gitu. Karena kan Ngalamin situ apa? banyak kontraktor dari mana aja kan. Iya, nggak cuma gua satu ya, kan. di situ di basement itu ada warung makan juga kan. Ya gue ngobrol-ngobrol aja deh. Masa iya sih gitu. Wah, horor gitu kan. Itu baru gue masuk udah ada cerita itu. Cerita itu. Iya. Tanamnya di bagian mall apa apartemennya, Bang? Temen. Apartemen nih? Iya. Oke, berarti bukan di basement situnya ya? Bukan, cuma gue nggak tahu di mana dia. Di mananya nggak tahu lah. Nggak tahu di lantai Gitu berapa. kan, ya. Kita juga ngapain ngurusin, yang penting dia kerja, ya kan? Iya, kalau cari tahu juga mau ngapain? Ngapain? Gitu. Nggak menghasilkan duit juga, yang Ya, penting iya. kita kerja aja, Bener, kan? bener. Oke, nah itu ternyata nggak tahu lah. Berarti kalau di tahun berapanya ya pasti sebelum apartemen tuh Iya, iya. berdiri tinggi kali Iya. ya, gitu kan ya? Kalau diri tinggi sih udah, cuman bagian dalam-dalam itu masih Belum visi, biasanya rangka-rangkanya doang Iya, tuh, beton-beton betul, gitu kan ya. betul. Oke, nah terus kemudian nih Bang, kan gue ngebayangin sih gimana di lorong lift itu belum jadi nih, Iya. apartemennya belum jadi nih. Kalau udah jadi kan udah ketutup semua lift itu Iya, kan. Kalau belum kan pasti ya nyampe lorong, bentuknya lorong-lorong doang kan. Nah, menurut Abang dari lantai 1 sampai lantai 46 yang banyak gangguan di lantai berapa? Yang paling banyak di lantai 46, 43, 20 sama di lantai 10 sama di basement 3. Basement 2. Basement 2, berarti lantai 46, 43, 20, basement 2, 10, basement 2. 11, 10, basement 2. Yang paling ngerinya di mana menurut Bang Alay? Itu di mau ke ruang mesin. Iya. Yang Karena itu nggak ada rooftop orang. berarti itu Karena ya? iya rooftop itu. ada tempat ya penampungan air kan, roof tank itu. Iya. Itu aneh-aneh itu Bang di situ mah. Di situ ya? Iya. Namanya kita kerja malam udah ngalamin dah kayak suara dipukul-pukul apa. Kulin, apalagi ini berbicara masih proyek loh. Ya. Belum yang kayak sekarang loh, gitu kan. Kalau gue mau cerita panjang ya panjang ini. Panjang kan gitu ya. Oke. Nah, terus kan pas baru beberapa bulan atau beberapa tahun di situ kan ada baru masuk kalau nggak salah yang ngobrol sama security itu. Iya, cewek. Terus ada suara tutup. Kayak ada yang jatuh tuh Bang. Gitu ya. Ya ternyata Bukan lift berarti, orang langsung bukan. jatuh. Ternyata rumor-rumor itu dia dari pekerja itu ada yang jatuh gitu. Dari lantai berapa, Bang? Itu dia kan saya nggak tahu itu, nggak ada yang nyebut tuh. Cuman bilang ada yang jatuh gitu. Masih ada yang nutupin sih. Iya, karena kan ya namanya dia bikin kayak proyek itu nggak mau ngambil resiko wartawan ya ditutupin semuanya. Keluarganya, pihak bapaknya ya bermain lah di situlah. Orang gua kedengeran banget soalnya Bang. Buak gitu. Oke, itu pekerja ketinggian tuh wah resikonya Nah sih. gue juga yakin sih Rudi temen gue tadi tuh yang di blok sama patah itu yang jatuh itu. Mungkin itu ya. Iya. Karena sejak kejadian itu ya banyak rumor yang pada diteror Bang. Sama sosok yang sama. Iya. Bentuknya jadi kayak udah nekuk Bang. Berarti sebenarnya nggak cuma Bang Alay sama Bang Rudi doang yang diteror ya. Banyak juga sebenarnya ya. Banyak. Diteror yang maksudnya yang sama nih. Iya. Entah itu mungkin yang dulu pernah dicor hidup-hidup, Bisa. atau mungkin yang baru jatuh itu tuh. Sama makhluk anak kecil banyak di situ. Karena kalau gue mau cerita panjang ya salah satu engineering mall aja tuh. Dia tuh pernah minta temenin sama gue gara-gara nonton salah satu di stasiun televisi yang rem. Bang anterin gue gitu. Gue anterin kan. Dia mau matiin chiller. Di ruang itu gue temenin. Itu gue ngeliat anak kecil mainin air kan, chillernya kan netes ya. Gitu, gue tanya, lu ngapain? Kata gue pikirnya udah mati nih, ngapain anak? Nah temen gue nih nggak ngeliat si orang engineering ini, karena kan di chiller itu kayak ada layar monitor kayak komputer gitu kan. Nah gue nyender di belakang gue tuh hostway Bang. Di belakang gue hostway. Nah hostway itu hostway lift juga yang menembus ke gedung lain gitu. Nah dia lari tuh anak kecil lari itu. Nyamperin gua. Nah gua kesini dong. Nyemplung gitu. Tuh. Terus yang kedua dia pindah lagi ngecek di panel listrik gitu. Itu kan karena nyambung. Chiller itu nyambung Bang dari dari mall ke dibagi juga sama apartemen itu. Bersinambung lah ya. Karena kan satu nambungan. Itu gua cek lagi di bagian listrik juga. Di sini ada kayak lorong kecil karena kabel dari bawah ke atas tuh.
Ya gitu gue ngeliat ada cewek. Nah gue lewat. Nah ternyata temen gue yang jalan tadi, gue nggak tahu bunyi apa tuh. Buak gitu. Lu kenapa? Coba tuh. Baru betul ngomong. Tadi gue ngeliat cewek, gue kayak ngerasa dijorokin sama dia. Waduh, sih ngeliat sama mau gue. Berarti nggak cuma Bang Ale sama Bang Rudi doang yang ngalamin hal-hal horor di apartemen itu ya? Banyak bang. Oke, tapi selama abang kerja di situ, ada mohon maaf pekerja yang meninggal nggak di situ? Oh nggak tahu. Nggak tahu, kurang ini juga ya? Kurang tahu. Oke, ya Tapi semoga kalau jangan ada. Ya, kalau kesurupan gitu sih kan, banyak bang. Iya, kesurupan mungkin ya faktor banyak kan faktornya. banyak. Tapi kalau dia meninggal untuk kecelakaan kerja jangan sampai ada. Nggak ada. Gitu kan ya. Oke. Nah, Bang, terus yang paling serem bagian engineering atau bagian teknisi atau bagian pekerja-pekerja ngebeton gitu. Menurut kisah-kisahnya pekerja-pekerja yang lain. Ya itu kebanyakan yang Tampakin doang ya? Iya. Banyakinnya ya? Yang parah itu bagian finishing lantai bang. Oh. Sama bikin plumbing deh. Iya, Sampai iya, apa kayak bikin lorong kayak dari seng buat apa namanya? Angin buatan gitu, gitu. Nanti kan masuk ke lorong apa tuh namanya di blower gitu Blower lah. AC, gitu. iya. Itu bikin ituan deh, seng-seng begitu. Itu Kan pasti gelap kan? dia paling sering dia Orang digodain. juga kan kecil kan Iya. pasti dia kan? Dia paling sering digodain. Karena namanya dari ruang mesin, apa dibagi ke ruangan, itu paling sering. Gitu. Apalagi cuma Paling timnya sering. berapa? Iya. Misalkan 10 tuh dibagi tuh paling. Sampai pernah ada yang dilempar sama seng yang bentuknya bulat begitu lempar, wah kabur dia cerita. Banyak juga berarti. Oh sadis bang. Oke, nah pas abang ke situ pernah gak lift tiba-tiba mati nih? Duh, tuh ke bawah. Oh kalau lift mati kita nggak aneh sih. Pernah ngalamin karena kalau lift mati itu biasanya overload sih. Overload. Kita cek overloadnya. Ketika lift itu udah banyak orang terus nggak main, harusnya kan main kan bunyi tet. Ini nggak main nih bahaya. Karena nanti selingnya itu muter-muter ke tipis bisa putus bang. Makanya kita secara itu preventif perawatan. Kita cek. Maintenance terus ya. Nah kita ada setelan di atas, selektornya kayak gitu ya kita mainin. Biar nanti overloadnya tuh main sama di badan di atas kar itu ada kayak besi kecil ya, kayak benang gitu. Itu buat beban overload. Nah itu gue setel itu. Oke, mungkin teman-teman semua juga pernah ngerasain nih, bukan ngerasain nih. Ketika teman-teman semua misalkan apartemen ataupun ke gedung yang tinggi dari lantai 1 kok misalkan ketemu di lantai 25. Nah, Oke nih. Tapi pas turun tuh gue sih trauma bang karena ngebayangin nih takutnya amit-amit nih buk gitu ke bawah. Dar. Takutnya kalau gue mendingan naik eskalator deh. Sumpah bang. ya tadi kan gue cerita di awal, gue seumur hidup belum pernah namanya naik lift tuh di atas liftnya. Gimana coba? Baru seumur gue lihat itu kosong lorong dari bawah, kosong tinggi bang. Dan pasti gelap. Nah gue pernah sama temen gue auto. Jadi temen gue di dalam, gue di atas pengen coba. Ayo auto. Buset. Di auto. Gue Kenceng dong. Gila. Kenceng loh itu. Ya iya. Aduh, gue bilang ada dalam gue. Jadi nilai buat turun, jantung gue naik. Wah, gitu. Oke, berarti kalau lift tiba-tiba jatuh jeger ke bawah, berarti karena slingnya ya karena sama kalau perawatan. overload kan kalau sekarang mungkin liftnya udah canggih ya. Iya. Berapa orang udah titit nyala indikator kan? Biasanya kayak begitu perawatannya kurang detail bang. Oh. Preventifnya perawatannya. Oh. Kalau kita kan mobile terus. Oh, makanya itu dibalik teman-teman semua yang nikmatin tuh di mall apa di mana itu ada teman-temannya Bang Ale yang merawat itu kan demi keselamatan kenyamanan, ya kan? Oke. Nah, Bang, kalau sekarang ngomongin eskalator nih, Bang, kan gue sempet baca berita mungkin sempat seliweran juga di luar negeri yang mana ada naik eskalator terus kejepit tuh, seret ke bawah tuh. Oh, Jadi pas naik dia pakai roknya jepit. Ya. Kan ada yang katanya eskalator yang tiba-tiba otomatis ketika ada benda yang masuk, dia nggak jalan. Katanya ada yang kegulung. Jadi kalau gue mau cerita begitu bang, sebenarnya ada lagi yang lebih ekstrim. apa tuh? Coba. Temen gue, ini langsung gue sebut aja nggak apa-apa. Namanya Adit. Itu waktu itu gue belum kerja di situ. Dia kerja di daerah Kenari, di Mall Kenari. Ya ini kesalahan kerja kali ya. Jadi dia lagi mau bersihin eskalator, madep belakang bang. Nah kunci kontak ini nempel temen gue salahnya. Kesenggol, dia mundur ke belakang, itu kejeblos bang. Itu habis bang, rrrrak gitu tulangnya. Itu kayak orang buka kaos kaki. Berarti daging nih nggak ada dong? Habis. Tinggal tulang. Iya, satu kaki. Sampai ke bawah tok gitu. Tapi dia ini nggak gimana.
itu cerita orangnya tersebut yang cerita. Ya kecelakaan kerja lah ya. Iya. Gitu Itu hati-hati bang. Kudu hati-hati ya. Fatal. Makanya jangan kalau kita udah lagi operatorin, berhentiin, udah cabut, run stop kita pencet. Oh. Itu safety udah. Ada Kalau mau kita buka sedikit dari panel atas itu ada namanya buat run stop kecil gitu kayak tag gitu udah aman. Udah lu mau ngokok ke situ aman kita batin semua safety-nya. Kayak Iya bang. tulang. Itu di Mall Kenari jadi. Waduh. Gitu. Apalagi kebanyakan anak-anak tuh biasanya tuh. Terus kedua di itu juga ya tempat yang gue tuh ini mah gue udah kerja. Ini ya maaf ya bang. Orang berduit ya. Cuman bukan eskalator punya gua. Tapi gua tahu cara bekerja eskalator itu. Kalau eskalator gua kan walaupun di tengah kegencet, kita bisa buka, bisa kita angkat tadi kan. Iya. Kalau dia harus di bawah, Bang. Oh, di bawah itunya tuh ya? Ya, di bawah tuh namanya. Namanya di deck bawah. Oh, iya, di Di deck deck bawah. bawah. Nah, suatu ketika ada ibu-ibu gaunnya panjang. Kegencet, dia nggak mau gaunnya sobek. Ya, tolol. Iya. Tolol itu. Dia spontan. Ya kan gue, kita ngomong sama engineering apa ya, Bu, ibu belain gaun apa nyawa? Ya kalau misalkan kegulung terus, dia kan kaki masuk bang jempol. betul. Itu ada namanya kom namanya seperti. Yang itu yang Ya nancep kom sisir itu. Iya. Itu nancep bang. Gue ngalamin itu langsung gue angkat. Kalau kagak gue kena juga. Nah kita makanya bikin situ kalau di maaf ya bukannya jelekin perusahaan di eskalator gue tuh gue bikin safety juga. Oh. Gue bikin safety namanya safety com. Jadi kalau bisa ada benda masuk, tek langsung mati eskalator. Oh, Itu semua tuh aman ya. ya. Terus sama di dinding samping segitiga itu kiri kanan kadang anak kecil suka deg deg gitu. Iya. Itu mati bang. Oh. Gue safety habis gitu. Oh iya iya. Kadang ada juga tuh Iya. deng gitu kan ya. Namanya Iya, triple iya, S iya. gitu. Oh iya. Dan mungkin ada Swiss sensornya safety- juga, sensor ya, tuh bang ya. Swiss Kadang kan. safety shoe. Oh, kadang kalau ketika eskalator ini nggak digunain kan pelan kan dia. Oh itu pakai timer. Oh pakai timer. Kalau ada orang yang masuk lewatin tuh. Baru nyala kenceng. Kenceng. Sebenarnya kalau pakai timer itu kalau kita mau ngomongin secara mekanis boros bang. Boros ya. Iya listrik naik. Karena kan nih, Oh, nggak konstan dia ya? ketika lah orang lewat sensor Tiba-tiba nendang. Iya, listrik iya, itu wattnya langsung gitu. gila. Oh, Justru jadi boros tahu nih, sebenarnya. gitu ya. Boros. Oke, yuk kita bikin eskalator. Tapi sebenarnya banyak apa namanya pengetahuan juga loh yang tadi gue nggak tahu jadi tahu maksudnya kan gitu kan. Iya, lumayan. Tentang ya itu pengetahuan kan Ini Bang. dari Maksudnya- 2008 sampai 2021. Iya. Jadi kalau teman-teman semua naik apa kunjungin ke mall nih tahu nih oh ternyata nih safety nih oh ternyata nih bagus nih dirawat oh nih ternyata enggak nih kan gitu kan. Sampai alat-alat itu sekarang gue serahin sama temen gue karena gue udah gak kerja kayak kunci apa semua. Nih yang di temen nabang nih pegang. Gue ngapain nyimpen? Iya. Masa gue mau jailin orang? Oh, iya juga. Gak boleh bahaya. Mau jahilin orang ah. Gue bisa bang. Gue punya Karena horor ya kan. gue punya kunci master. Semua eskalator bisa gue nyalain. Oh. Itu udah gue buang. Oh iya. Karena gue punya kunci master itu karena gue butuh kerja. Karena kan setiap pekerjaan itu nggak semua dari PT gue eskalatornya. Oh. Ada PT lain. Oh iya. Nah dia di callback nggak bisa. Nah kita gimana? Ya kita punya kunci master. Masternya. Oke nih. Ini apa namanya Sebelumnya menambah wawasan juga sih nih. Tapi sebelumnya kan? kita buka dulu di mesinnya takutnya kesalahan kan barang orang takutnya ada yang nyempil nabrak. Karena sering kejadian eskalator gue juga. Hancur di Nabang pernah juga. Hampir mau jatuh jebol ke bawah. Oke. Nyangkut jangan nyangkut deh. Jangan nyangkut. Ini seru banget ya teman-teman semua kalau teman-teman semua nyimak dari awal sampai akhir gitu yang tadi kita nggak tahu, jadi tahu tentang wawasan oh ternyata cara kerja lift begini, cara kerja eskalator begini. Ternyata dulu sebuah proyek ya tadi ada yang rumornya ada pekerja yang dicari hidup-hidup dan ditimbun atau ditanam di bawah Ya, apartemen itu itu. rumornya kayak gitu, kan. Bang. Semoga aja itu bukan yang dan nggak ada kejadian Iya. itu gitu. Atau misalnya ada buat apa kan Iya, gitu sebenarnya tadi mau pertanyaannya ngapain? kan. Mau ngapain itu jadi misteri lah. Iya, gitu orang kan, gue ya. juga di situ mau kerja gitu. Bekerja gitu kan nih dan Nggak misalkan ada ada urusan. juga yang ditumbalin kayak gitu. Mana terima pihak keluarga Iya, kan betul, gitu kan betul, nih. betul. Banyak kayak gitulah. Banyak, Ya itu biarkan jadi misteri aja lah Betul. gitu kan nih. Yang nanti terpecahkan dengan sendirinya. Ya wis, Siap. Bang sebelum ditutup nih Bang, kira-kira Bang Alay punya pesan nggak nih Bang untuk teman-teman semua yang mungkin teman-teman semua yang kerja juga jadi teknisi nih Bang? Ya kalau pesan saya pribadi sebagai pekerja lapangan teknisi terutama yang fatal berbahaya buat keselamatan kita yang pertama
peralatan kita mesti lengkap, yaitu keselamatan kita, safety kita, dari sepatu yang ada besinya, depannya tuh ya, depannya kayak sepatu badut gitu kan, itu terutama itu. Terus pakaian mesti lengkap, kalau misalnya masih proyek mesti pakai helm. Ya jadi intinya SOP kita harus jangan sampai melanggar SOP. Karena buat kita sendiri keselamatan. Yang kedua, selain dari pakaian safety, ya alat-alat kita benar-benar memadai. Jangan sampai yang kita punya test pen yang bukan ukuran wattnya dipaksain, yang ada meledak, kita mental. Nah itu udah ngalamin bang, soalnya memental. Oke. Gitu, Ada lagi bang? Yang terakhir, yang paling utama sebelum bekerja kita berdoa. Minta keselamatan nama Yang Maha Kuasa, karena sebagaimana juga tidak akan sesuatu terjadi tanpa kehendaknya. Ya itu ya, jadi berdoa, terus kalau misalkan pekerja di proyek, SOP-nya dijalanin gitu kan, terus fokus ya kan, alat dan sebagainya. Ini mungkin teman-teman semua ada tambahan lagi, silakan komentar ya, apa aja yang dipersiapin tuh ya kan? Nanti ditambahin lah. Tambahin aja berapa ya tambahin ya kan. Oke ya wis, kita doakan semoga Bang Ala ini sehat selalu Bang. Amin. Terima kasih. Dan lancar rezekinya Bang. Amin. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Ala ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika kerja di proyek ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Ala, thank you banget nih. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.